Ya, Bu Yanti, makasih. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Pripun dengan Bu Yanti? Alhamdulillah sehat dan bahagia meskipun banyak kegiatan ya. Kita pasti juga, jenengan juga pasti banyak kegiatannya. Gimana? Pripun Bu Eli? Ini kedatangan saya ke sini untuk bertemu sama Bu Yanti. Yang pertama, tentunya silaturahmi. Iya. Yang kedua, ini Bu, saya ada tugas dari guru penggerak. Yang mana tugas itu saya harus mewawancarai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dan kebijakan-kebijakan yang lain gitu. Oh oke. Oh, ya itu kalau nggak salah modul berapa? 3.1 ya? 3.1. Oh iya. Masih inget saya. Ya. Pripun ada apa yang bisa saya bantu ini Bu? Oke, siap. Oh, apa ini? Namanya seorang pemimpin itu kan pasti banyak kasus atau masalah gitu Bu ya. Apalagi di SD Jenengan ini, SD Jambangan dan Bu Yanti sendiri, saya lihat kan jam terbangnya itu lebih kemana-mana. Iya, Terbangnya tinggi. Iya, sampai mau ketemu Bu Yanti harus buat jadwal dulu ya. Iya. Maaf Bu Eli ya. Saya juga suka bingung dengan diri saya sendiri. Makanya seperti itu. Nah, saya harap untuk ini saya tidak mengganggu kesibukan Bu Yanti, juga tidak mengganggu waktunya Bu Yanti. Saya minta waktunya ya Bu ya. Ya, siap ya. Oke. Ini untuk masalah tugas saya ini kan nanti saya akan mengajukan 8 pertanyaan buat Bu Yanti. Dan mana yang itu berhubungan dengan kasus-kasus yang pernah Bu Yanti dapati atau pernah Bu Yanti alami lah. Setidaknya ya beberapa kasus atau Bu Yanti kalau mau kasus semuanya gimana Bu? Wah ini saya ini kalau ada kata-kata kasus itu terus pikiran saya Berkasus ya? Iya, saya bermasalah banget gitu loh. Ya, ini Bu, selama jenengan itu menghadapi kasus itu kan pastinya kan diidentifikasi dulu dan mengidentifikasi kasus tersebut termasukkan dilema etika atau bujukan moral. Oke. Ini di sini Bu Yanti bisa menjelaskan kepada saya. Oke. Jadi gini Bu Eli. Saya jadi bertugas di sini ya di SD Jambangan. Ini kan memang kurang lebih baru sekitar 1,5 tahun. Jadi kalau mau dibilang lama ya, enggak lama, belum lama. Ya. Kalau dibilang baru ya sudah lebih dari 1 tahun. Nah, selama saya bertugas di sini, memimpin di sini sebagai kepala sekolah di sini, pastinya saya pernah mengalami suatu problem, suatu masalah yang itu menyangkut banyak pihak. Nah, Secara umum lah, kasus itu melibatkan tentunya kan pasti masalah itu ya Bu, masalah sekolahan lah. Gitu. Iya betul. Pastinya karena saya sebagai kepala sekolah di sini, nah kasus itu berkaitan dengan sekolah. Adapun cara mengidentifikasi tadi ya seperti Ibu Eli sampaikan, itu kan ada memang kasus tersebut itu ada yang termasuk dilema, ada yang memang kalau di grup penggerak dilema etika ya, yang kebenaran versus kebenaran. Ya, benar melawan benar kan pasti akan menimbulkan kita dilema memutuskan gitu Bu. Terus ada juga yang satu itu bujukan moral, benar versus salah. Ya, betul. Nah kalau pastinya keduanya saya pernah mengalami. Yang bujukan moral ini saya sedikit aja ya Bu, yang sedikit bujukan moral kemarin itu sempat baru saja saya alami. Itu ada salah satu wali murid yang istilahnya ya, ini kan mau jambore daerah Bu. Nah itu loh. Nah yang ini ada salah satu wali murid itu yang ingin mengajukan atau mengikut sertakan anaknya. Jadi gini Bu, ini anak saya itu diberangkatkan ikut jambore daerah seperti itu. Nah sedangkan anak tersebut itu belum memenuhi kriteria karena di Jamda itu kan minimal kan harus sudah golongan
kan sudah harus golongan penggalan. Iya. Nah, golongan penggalan itu kan minimal usia 11 tahun. Sedangkan anak ini itu baru kelas 4 dan usianya sekarang baru 10 tahun. Iya, maksudnya siaga gitu. Betul. Nah, sebenarnya itu kan memang kegiatan positif ya. Jadi untuk membentuk karakter anak tersebut. Tapi di satu sisi, karena memang anak ini belum memenuhi kriteria, di sisi lain orang tuanya menghendaki anaknya untuk diliburkan. Nah, berarti kan masuknya ke bujukan moral gitu. Yes, Ya, betul. salah. Salah. Nah, ya, saya itu juga. Dan kebetulan orang tuanya itu juga komite di sekolah saya. Nah, itu Ya, kan itulah dari bujukan moral timbullah betul. dilema. Nah, iya. Ya. Oke, nah kalau dilema, kalau masalah dilema etika itu banyak sekali. Salah satunya itu, Ya, bisa Ibu jelaskan salah satunya saja. salah satunya ya baru saja kemarin itu pas kegiatan ini masih ada sangkut pautnya dengan pramuka jambore ranting. Nah, jambore ranting yang sekolah Bu Eli juga pasti mengalami Ya. mengikutinya itu ya, yang kemarin bulan Agustus itu. betul Ya. sekali. Nah itu dilema saat kegiatan jambore ranting. Terus dari itu Bu Yanti kan mengalami tadi antara bujukan moral benar lawan salah, kemudian dilema etika benar lawan benar. Dan selama ini yang Ibu Yanti lakukan dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus tersebut yang mengandung nilai kebajikan itu bagaimana? Oke. Jadi sebelum saya cerita bagaimana cara mengatasinya itu ya, saya tak cerita sedikit tentang apa yang saya alami saat dilema etika di kegiatan jambore ranting. Jadi gini, saat di kegiatan jambore ranting itu, jambran itu kan banyak sekali kegiatannya. Pastinya itu akan melibatkan banyak siswa. Nah, siswa yang nanti latihannya, nah itu kan. Dan sedangkan latihannya itu kan juga membutuhkan banyak waktu. Ya mungkin untuk ekstra sore ya. Betul. Membutuhkan banyak waktu. Selain pas saat jam istirahat. Ya. Nah itu kami juga memberikan tambahan latihan saat mereka pulang. Nah, Mereka pulang tuh berarti pulang sekolah jadi langsung tambahan gitu, ya. tanpa pulang dulu anak. Iya. Nah itu yang membuat akhirnya ya ada sebagian orang tua, yang bilang yang seperti ini, ngomong seperti ini. Kasihan sama anaknya kan gitu. Kasihan anaknya capek. Terus lagi itu jam 2 itu kan ada sekolah madrasah sore. Nah itu Madin nanti gitu ya ya. betul. Nanti anaknya kalau sudah capek kan akhirnya kan males untuk madrasah kan seperti itu, langsung tidur atau apa. Ya. Nah, sedangkan kami pihak sekolah juga memiliki program yaitu tadi mengikuti jambore ranting. Ya, tapi kami juga tidak bisa untuk mengabaikan masukan ataupun kasarannya protes dari orang tua tersebut. Nah, itu kan pihak sekolah melakukan kegiatan itu juga benar kan, orang tua khawatir dengan anaknya itu kan juga nggak salah kan seperti itu Bu. Jadi itu dilema. Nah, terus tadi Bu Eli sampaikan bagaimana kiat atau Bu tadi Bu sampaikan apa Bu? Melakukan pengambilan keputusan. Oh itu. iya. Nah terus Maksudnya yang dari tadi benar atau benar gitu kan, menurut jenengan programnya kan juga benar, dan menurut dari protes salah satu wali murid atau salah dua dari murid juga kan benar. Dan di samping itu kan jenengan nggak boleh tadi mengabaikan masukan atau benar dan benar. Itu selanjutnya keputusan yang bagaimana yang Ibu lakukan? Oke. Jadi saat saya menerima masukan dari wali murid tersebut, akhirnya kan saya komunikasikan dengan pembinanya dan dengan guru saya, dengan rekan sejawat saya. Karena di sini saya kan nggak bisa terus semau saya untuk mengambil keputusan. Yaudah, pokoknya program sekolah ya program sekolah, Intinya nggak amat egois ya. gitu. Iya, saya nggak bisa egois di sini. Jadi saya komunikasikan ini bagaimana. Ini ada masukan dari orang tua. Kalau orang tua itu menghendaki kalau latihannya itu tidak terus menerus setiap hari, ditambah jam pelajaran, ditambah jam ekstra untuk latihan pramuka, persiapan jambore.
ini enaknya seperti apa kan gitu. Nah, saya komunikasikan dengan rekan guru saya. Berarti intinya kan gini tadi, berarti yang langkah yang jenengan ambil komunikasi dengan pihak intern lah, pihak sekolah gitu. Terus yang kedua juga apa ini komunikasi sama wali murid. Intinya memberikan pengertian yang apa itu wali murid itu nggak gagal paham gitu. Iya betul. Karena ini kan juga program atau kegiatan seperti ini kan juga bermanfaat ya buat anak-anak ya, membentukkan karakter mereka dan sebagainya. Itu. Ya, makasih untuk jawabannya Bu Yanti. Ini untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang Bu Yanti anggap efektif dalam pengambilan kasus-kasus di zona etika? Oke. Hal yang saya rasa efektif, di sini kami itu kan sekolahan itu kan satu organisasi. Nah, organisasi itu ada komponen-komponennya. Selain kepala sekolah, siswa, guru, wali murid, komite, pemerintah setempat, lingkungan. Nah, itu kan komponen yang saling sangat mendukung. Nah, jadi kami melakukan itu tadi komunikasi dengan komponen-komponen tersebut. Jadi kami tidak bisa jalan sendiri karena tanpa ada dukungan dari berbagai komponen itu kita nggak bakal bisa memajukan sekolah, menjalankan program sekolah. Betul. Dan di kasus tadi ada yang protes atau masukan dari orang tua tadi, akhirnya selain saya mengkomunikasikan dengan guru-guru saya juga mengkomunikasikan dengan wali murid, dengan komite, dan juga dengan pemerintah desa juga saya libatkan. Dan satu lagi itu dari pihak madrasah. Seperti itu. Berarti intinya untuk apa menurut Bu Yanti yang paling efektif pada pengambilan keputusan yang kasus yang Bu Yanti ceritakan tadi itu membangun komunikasi dari berbagai pihak yang masuk dalam komponen sekolah. Betul. Ya, ini untuk pertanyaan selanjutnya Bu Yanti. Apa ini pasti kalau kita memutuskan sesuatu atau kasus, pastilah ada tantangan ya Bu. Nah, yang Ibu alami tantangannya itu seperti apa dalam kasus tersebut? Tantangan, ya. Keputusan yang nantinya akan kami ambil itu kan pastinya ada yang mudah juga ada yang sulit. Ya. Nah, kalau di kasus tadi tantangannya itu adalah terkadang kan seperti ini Bu Eli. Kita mau mengajak musyawarah, kita ajak ngobrol bareng dengan wali murid, tapi ternyata mereka ada sebagian yang tidak hadir, tidak datang, tidak kooperatif, seperti itu satu tantangan juga Bu. Nah, terus selain itu ada juga tantangannya yang dari pihak luar itu selain wali murid ya. Dari pihak Madinya, ada yang karena di sini Madinya kan anak kan nggak cuma satu madrasah ya Bu ya, ada yang di madrasah yang satu ini mengerti lah ya, bisa mengerti, memberi dispensasi betul. Nah ada juga yang kurang nggak sekolah. Ibaratnya itu antara Madin sama SD itu nggak bisa bekerja sama dalam suatu kegiatan. Padahal kegiatan itu juga untuk anak kan gitu ya. Itu juga merupakan tantangan buat saya, buat kami di sini. Betul itu. Kemudian dalam memutuskan suatu keputusan yang bijak ini, bagaimana Bu Yanti mengatur jadwalnya? Maksudnya gini, misalkan apa kasus itu harus segera diselesaikan waktu itu juga, atau Bu Yanti menjadwalkan di waktu lain atau bisa di tempat lain, maksudnya gitu. Oke. Untuk kalau penjadwalan khusus itu jadi gini Bu, satu masalah itu kan ada golongannya. Ada golongan ringan dan berat kan seperti itu ya.
Nah, kalau memang itu dirasa ringan dan memang harus ada keputusan seketika itu juga, ya wes kita ambil keputusan saat itu juga. Tapi kalau di masalah yang baru saja yang tadi saya ceritakan itu kan termasuk ya berat karena apa? Karena itu menyangkut banyak pihak. Nah, itu kami punya jadwal khusus, maksudnya waktu khusus untuk melakukan musyawarah itu tadi ya. Kita duduk bareng, kita ketemu bareng, kita cari solusinya yang nanti akan menghasilkan keputusan yang keputusan itu bisa memuaskan dan menyenangkan banyak pihak, dari pihak sekolah juga pihak orang tua seperti itu. Berarti intinya itu untuk masalah waktu mengatasinya, menghadapinya gitu ya. Berarti tergantung jenis kasusnya. Betul. Kalau memang kasus itu darurat, harus diselesaikan di tempat itu juga, di hari itu juga, berarti Bu Yanti ya memang harus memutuskan seperti itu. Betul. Kalau memang masih perlu ini mengumpulkan, menggali informasi dulu dari berbagai pihak, berarti Bu Yanti mengagendakan atau menjadwalkan di lain. Iya, betul. Ya, ini untuk selanjutnya Bu Yanti, dalam mengambil keputusan itu kan ada pihak atau seseorang atau faktor-faktor lain yang membantu Anda dalam mengambil keputusan di kasus-kasus di lima etika itu. Oke. Faktor ataupun pihak yang mendukung. Pastinya pertama itu adalah rekan guru saya di sini. Bapak Ibu guru di SD Negeri Jambangan. Itu faktor internalnya. Karena apa? Tetap yang pertama ya saya ajak komunikasi langsung, itu kan pasti Bapak guru ya. Nah, kemudian faktor eksternalnya yang dari luar itu komite. Nah, kebetulan Bu Eli yang kepala wajibnya madrasah tadi itu adalah salah satu anggota komite kami. Jadi di situ saya sangat terbantu sekali. Nah, saya sangat terbantu sekali dengan akhirnya dibantu untuk memberikan pengertian kepada wali murid, kepada orang tua, dan juga memberikan dispensasi juga. Nah, seperti itu. Dan kemudian selain itu juga ada orang tua, karena tidak semuanya itu kan protes. Tadi saya kan bilang cuma 1-2 aja kan. Nah, mungkin dari latar belakang orang tua yang paham dengan untuk masalah pengembangan potensi anak juga perlu kan tergantung itu tuh ya. Ya, itu kan saya juga terbantu sekali. Akhirnya kan mereka kan saling keseleweng. Apa bahasa Jawanya kan, ini kegiatan itu kan tidak setiap hari kan seperti itu. Akhirnya secara tidak langsung kami pun terbantu dengan komunikasi antar wali murid itu. Oh, berarti intinya pertama kan tadi dari pihak sekolah, Bapak Ibu guru, terus kemudian dari pihak komite sama tokoh masyarakat, ya, pemerintah desa dan juga wali murid juga. Ini Bu, apa dalam setiap kasus atau dalam mengatasi pengambilan keputusan, nanti setelah itu kan pasti ada hal-hal yang bisa dipetik. Nah, itu selama ini menurut Ibu itu gimana? Hal yang dipetik dari mengambil keputusan di lima etika. Oke. Jadi hal yang bisa kami ambil dari setiap kasus apapun ya Bu ya. Meskipun itu dilema etika ataupun rujukan moral itu itu kuncinya itu komunikasi. Nah, karena setiap masalah apapun, setiap masalah itu pasti akan ada jalan keluarnya, setiap problem itu pasti akan ada solusinya apabila itu dikomunikasikan. Nah, karena di sekolah ini kan adalah satu organisasi ya. Jadi kami harus saling support, saling mengisi, saling kerjasama. Nah, kalau suatu organisasi itu kan tidak hanya satu orang, kan banyak pihak yang terlibat. Nah, dengan adanya banyak pihak tersebut, akhirnya kan komunikasi. Nah, kuncinya itu tadi komunikasi yang baik. Itu komunikasi yang berjalan baik itu nantinya akan bisa
mencari solusi-solusi keluar lah. betul, solusi-solusi terbaik yang nantinya insya Allah diharapkan bisa memuaskan, menyenangkan, membahagiakan banyak pihak. Tidak ada yang dirugikan. Betul, betul. Kalau cuma dipendam sendiri kan nggak tahu apa masalahnya. Iya. Masa saya saya dapat masukan ini dari orang tua, tapi saya diem aja, saya nggak ngomong sama ibu bapak guru. Akhirnya kan nggak akan nemu solusi. Betul, kadang kita dengan curhat lah, dengan curhat atau dengan cerita dengan teman lah, itu kan bisa memunculkan suatu gagasan. Betul, ya. Berarti jadi intinya yang bisa dipetik itu bisa membangun komunikasi, kemudian berkolaborasi, saling terbuka gitu. Betul. Saling support pokoknya wes itu. Saya kira pertanyaannya sudah habis ini. Oh iya. Bu diminum dulu Bu, kita ngobrol dari tadi. Terima kasih Bu Yanti. Ini terima kasih untuk kiat-kiat tips-tips dari Bu Yanti sebagai seorang pemimpin yang sudah luar biasa, sampai jam terbangnya kemana-mana, mau jumpa saja, aduh repotnya Bu Yanti. Saya juga nggak enak ini tahu Bu Eli, sudah kita jadwal hari ini tiba-tiba saya batalkan Kan dari kemarin itu Bu ya, makanya. Oke, ya sukses buat Bu Eli, ya semoga dilancarkan pendidikan calon guru penggeraknya, dimudahkan semuanya. Dan lulus tepat waktu, Amin. dilancarkan, sukses terus pokoknya buat Bu Eli. Terima kasih untuk waktunya hari ini, sudah meluangkan waktunya Bu Yanti buat saya. Kemudian terima kasih juga untuk supportnya, untuk doa-doanya, dan semoga apa yang menjadi agenda Bu Yanti hari ini dan kedepannya, apa yang menjadi harapan Bu Yanti, apa yang menjadi cita-cita Bu Yanti juga tercapai lancar, Amin, sukses. Sama-sama sehat, saling mendoakan Bu Yanti. Amin, saling mendoakan dalam kebaikan. Ya. Nah, ini berarti sudah selesai. Saya mohon pamit, mohon undur diri. Terima kasih Bu Yanti. Sama-sama Bu Eli, salam keluarga di rumah. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Bu Eli. Siang. Maksud saya ingin bertemu Bu Mita ini. Sebelumnya minta maaf ya kalau saya sudah mengganggu kesibukannya Bu Mita, mengganggu waktunya Bu Mita. Di sini saya bermaksud yang pertama silaturahmi, yang kedua saya ingin mewawancarai Bu Mita karena saya mendapat tugas dari pendidikan guru penggerak itu tentang masalah pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan dari seorang pemimpin. Oh iya, siap Bu. Di sini sebagai seorang pemimpin itu kan pasti mengalami kasus-kasus gitu Bu. Oke, sering banyak sekali kasus yang terjadi di sekolah saya ya Bu Eli. Kemarin baru saja ini itu mengenai study tour anak-anak kelas 6. Jadi kemarin kami itu mengadakan, memang sudah menjadi program tahunan sekolah kami untuk mengadakan wisata bagi kelas 5 dan 6. Nah, kebetulan untuk wisata kan memang harus ada dananya ya Bu. Jadi anak-anak itu nanti membayar iuran lah. Ini ada satu anak saya, satu murid saya itu dia pintar, sebenarnya pintar, cerdas, tapi dia itu berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah, dia sebelumnya dia tidak berencana tidak ikut piknik, tapi saat akan berangkat orang tuanya meminta keringanan kepada sekolah untuk supaya biaya rekreasi atau pikniknya tadi itu bisa diangsur atau dicicil saat orang tuanya punya uang itu tadi. Jadi kami itu ya antara kasihan juga dengan anak tersebut, akhirnya juga anak tersebut ikut piknik begitu. Ya. Terus bagaimana Bu Mita dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu Bu?
Biasanya itu saya mengidentifikasi dari nilai-nilai yang ada di dalam kasus tersebut Bu Eli. Misalnya kalau kasus itu mengandung dua nilai yang sama-sama baik atau nilai-nilai positif, itu biasanya Benar lawan iya, benar gitu. benar ya. lawan benar itu termasuk dilema etika. Tapi Iya. nanti kalau salah satunya ada yang negatif, mengandung nilai negatif, berarti dia termasuknya kasus bujukan moral begitu Bu Eli. Siap. Ini pertanyaan selanjutnya untuk Bu Mita. Bagaimana Bu Mita melakukan pengambilan keputusan di sekolahnya Bu Mita atau Bu Mita pribadi sebagai seorang pemimpin, terutama untuk kasus-kasus ini, dilema benar lawan benar gitu. Biasanya saya dalam mengambil keputusan itu saya tetap minta pertimbangan dari Dewan Guru Bu Eli. Jadi musyawarah itu tetap saya nomor satukan dulu, karena saya juga tidak mau mengambil keputusan dengan gegabah. Jadi saya tetap merundingkan dengan Dewan Guru begitu. Berarti intinya itu membangun komunikasi, Iya, betul. kolaborasi, Iya. juga tidak boleh mengedepankan ego Betul, meskipun betul, jenengan iya. seorang pemimpin, Betul sekali. walaupun sebenarnya nanti endingnya pengambilan keputusan di kepala sekolah. Betul. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Mita lakukan selama ini dalam menghadapi kasus-kasus itu? Langkah-langkah saya biasanya saya itu identifikasi dulu Bu Eli, analisis identifikasi kasus tadi, penyebabnya seperti tadi contoh kasus saya itu kenapa anak ini tidak bisa ikut. Nah itu saya identifikasi dulu, kemudian saya mengajak rekan-rekan guru, Dewan Guru itu untuk musyawarah mencari solusinya. Nah itu setelah mencari solusi dari berbagai banyak jalan keluar tadi, kita putuskan salah satu solusi yang terbaiknya. Oh, berarti menggali informasi Betul, dulu oke. sebelum mau memutuskan itu yang Keputusan, terbaik suatu ya. keputusan. Karena apa, keputusan itu pasti diambil Karena jalan faktor tengah yang tidak merugikan salah satu Betul pihak sekali, gitu. nggih, Bu Eli. Terima kasih. Ini untuk selanjutnya, hal-hal yang selama ini dianggap Bu Mita paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Kalau saya yang hal-hal yang efektif tadi ya Bu Iya. Eli, jelas yang pertama itu adalah komunikasi dengan Oke. Dewan Guru, kalau perlu juga dengan komite sekolah. Yang kedua dengan musyawarah tadi Bu Eli. Jadi itu menurut saya yang paling efektif seperti itu. Berarti menurut Bu Mita efektifnya itu tetap membangun komunikasi Iya, betul. baik dari intern sekolah maupun dari pihak luar Iya, seperti iya. komite, wali murid atau tokoh Iya, masyarakat gitu. iya, Nih. betul. Iya. Kemudian yang namanya pengambilan keputusan itu kan pasti akan menemukan sebuah tantangan. Nah, baik itu tantangan jangka pendek atau ke depannya lah. Tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini yang sudah Ibu Mita rasakan. Kalau saya itu sering menghadapi tantangannya itu kadang muncul apa ya? Apakah keputusan saya ini sudah benar atau belum? Itu ada keraguan begitu Bu Eli. Kadang juga saya juga semacam apa ya? Khawatir apakah keputusan saya ini akan menimbulkan konflik sendiri. Nah, jadi tantangan saya itu ya yang pertama tadi rasa kekhawatiran dari diri saya dan akibat konflik apakah ada konflik yang akan terjadi dari keputusan itu. Berarti kan tantangannya dari Dirinya, ya, ya, dari diri betul. Bu Mita sendiri dan juga dari eksternal gitu. Kemudian dalam menyelesaikan kasus tersebut atau pengambilan keputusan itu, apakah Bu Mita menjadwalkannya untuk harus memang segera semuanya harus segera diselesaikan waktu itu juga, atau menjadwalkan di lain waktu, gimana Bu Mita? Biasanya kalau suatu kasus itu kan tidak bisa langsung ini ada kasus langsung hari ini selesai nggak sih. Jadi kita biasanya itu bukan jadwal khusus, cuma hanya saat ada kasus kita coba untuk rundingkan bersama. Jadi ada waktu kapan misalnya di akhir pekan kita lakukan refleksi bersama dengan guru-guru apa yang sudah terjadi antara selama 1 minggu ini, kita analisis, kemudian kita
cari solusinya bagaimana gitu. Berarti kembali lagi ke pengumpulan data, pengumpulan informasi, kasusnya seperti apa, ngoten nggih. Berusaha dipecahkan bersama. Oh ya, tetap melibatkan karena sekolah itu kan juga banyak komponen. Meskipun Bumita seorang kepala sekolah, pengambil keputusan ibaratnya yang paling tertinggi, tetap itu komunikasi, kolaborasi yang paling utama. Kemudian ada faktor atau seseorang apa yang selama ini mempermudah, membantu Bumita dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika itu? Kalau yang membantu saya tentu saja Dewan Guru saya Bu Yani. Jadi kita semacam tim lah ya, di mana saya mungkin leadernya. Nah, yang membantu jelas adalah guru-guru saya, kemudian ada komite sekolah dan ada paguyuban wali murid juga. Berarti untuk faktornya itu faktor dari dalam juga dari luar. Kalau dari dalam itu dari ya bisa dikatakan bapak ibu guru atau rekan sejawat. Kalau dari luar kan dari komite, tokoh masyarakat sama wali murid gitu. Memang semuanya itu kalau tidak bisa kompak itu ya sulit gitu ya. Ya. Nah ini untuk dari apa yang dari kasus, dari permasalahan problem-problem di sekolahan itu, dengan Bumita sudah mengambil keputusan, dengan mempelajari kasus, berarti kan ada sesuatu hal yang dapat dipetik dari kasus atau dalam Bumita mengambil keputusan kebijakan tersebut. Yang saya petik dari setiap pengambilan keputusan adalah nilai-nilai musyawarahnya Bu Eli. Jadi kebersamaan guru itu dalam menyikapi sebuah kasus kemudian mencari solusinya itu merupakan suatu nilai positif bagi saya, itu nilai musyawarah dan kebersamaan tadi. Berarti mengedepankan kekeluargaan di internal sekolah gitu ya. Karena ya itu tadi, misalkan meskipun seorang pemimpin mempunyai program, kalau memang dari lingkungan sekolah pun tidak mendukung, ya sama saja gitu ya. Saya kira kok pertanyaannya sudah habis juga. Nah ini terima kasih sudah memberikan strategi-strategi atau kiat-kiat bagaimana ada suatu kasus pengambilan keputusan yang terbaik itu gimana, sudah Bumita jelaskan sejelas-jelasnya, dan semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan bisa memenuhi tugas dari calon guru penggerak ini Bumita. Sama-sama Bu Eli. Terima kasih untuk waktunya dan maaf telah mengganggu kesibukan. Saya kira cukup. Saya mohon diri, mohon pamit. Semoga Bumita juga sehat selalu, dilancarkan untuk semua tugasnya dan apa yang menjadi harapan terkabul. Sama-sama Bu Eli. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.